Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Jumat 22 Juli 2022. Jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID ya. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex underscore ID untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi untuk hari ini kita sudah ada dua analisa di sini ya. Analisa intraday dan swing, yang lebih tepatnya untuk XAU USD ini lebih ke swing ya teman. Euro USD ini lebih ke intraday. Oke, untuk XAU USD sendiri atau gold, kita analisa dari time frame M5 hingga H4. Kita ambil posisinya buy karena sudah ada konfirmasi ya dari ini. Konfirmasinya pun di time frame tinggi ya, tidak terlalu tinggi, maksudnya time frame sedang seperti H1 hingga H4 itu sudah ada konfirmasi untuk perubahan arah tren, yaitu change karakter ya atau talk. Oke, kemudian untuk Euro USD kita analisa dari time frame M15 hingga H4. Kita sama ambil posisi buy juga karena sudah ada konfirmasi yang sama juga, ada change karakter. Oke, kemudian di sini kita buy limit di XAU USD di 1704.23, stop lossnya di 1698.40, TP di 1797.76. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 5,83 dolar. Ya cukup besar ya teman-teman ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir apabila saldonya di bawah ini, bisa gunakan akun Sen ya teman-teman ya. Terus untuk risk and reward 1:16 karena target TP kita lumayan jauh teman-teman, sampai 1797. Terus expired sampai 10 Agustus 2022. Kemudian ada Euro USD. Di Euro USD sendiri kita ambil buy limit di 1.00570, kemudian stop lossnya di 1.00311, lalu TP di 1.04351. Terus risk and rewardnya 1:14 ya teman-teman, dan resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 2,59 dolar. Expired sampai 8 Agustus 2022. Oke, jadi seperti biasa yang selalu saya ingatkan, selalu gunakan resiko 1% dari modal ya. Nah, seperti yang saya ingatkan tadi, apabila modal kita, kalau ini kan 1% ya, 1% dari modal kan berarti kalau untuk open posisi di XAUUSD itu dengan resiko 5,83 dolar, berarti teman-teman minimal saldo atau equity kita itu 500 hingga 600 dolar ya. Nah, kalau teman-teman saldonya di bawah itu, teman-teman otomatis nggak bisa open di sini ya, karena aturannya kita gunakan resiko 1% dari modal. Nah, kalau teman-teman saldonya di bawah 500, misalkan 200 ya, teman-teman bisa gunakan akun Sen ya. Gak usah khawatir, akun Sen banyak yang bilang nggak bisa berkembang. Yang jelas dengan akun Sen resiko kita terkontrol. Dengan resiko 1% dan modal 200 dolar, teman-teman bisa gunakan akun Sen ya. Dengan akun Sen 200 dolar itu bisa jadi 20.000 sen. 20.000 sen kalau cuman resikonya 5 dolar, berarti kita bisa sesuaikan porsinya, porsi lotnya gitu. 20.000 sen berarti resiko sekitar 200 sen. Nah, 200 dibagi 5. Nah, itulah yang jadi posisi lot teman-teman yang digunakan. Kurang lebih seperti itu untuk cara trading dengan modal minim ya. Oke, kemudian di Euro USD ini resiko standar ya, sekitar 2,5. Oke, terus kita juga bisa lakukan partial profit taking atau TP parsial. TP parsial itu kita bisa gunakan ketika kita sudah running di risk and reward 1:2 atau 1:1 ya.
Jadi ketika harga sudah running risk and reward 1:1, teman-teman bisa gunakan TP parsial. Nah, kan tadi yang ada yang pakai akun Sen ya. Otomatis kalau akun Sen itu kita nggak mungkin dong open cuma 0,01 lot. Pasti resikonya juga disesuaikan ya. Kalau tadi yang model 200 berarti untuk resikonya sekitar 200 sen ya. 200 sen kalau di akun Sen berarti 200 dibagi 5,83, jadi sekitar 0,34 lot ya. Nah, itu di akun Sen teman-teman. Jadi 0,34 lot di akun Sen itu resikonya 200 sen atau 2 dolar ya. Kan tadi modal 200 dolar ya. 200 dolar resiko 2 dolar kan artinya 200 sen ya. Dengan resiko seperti itu dengan lot 0,34, otomatis teman-teman resikonya maksimal cuman 2 dolar atau 200 sen. Jadi teman-teman bisa gunakan TP parsial ketika harga sudah running di risk and reward 1:1 atau 1:2. Nah, TP parsial itu teman-teman bisa gunakan TP parsial TP sebagian lot dulu. Karena total lotnya 0,34, jadi teman-teman bisa gunakan TP parsial misal 0,05 dulu atau 0,10 dulu gitu. Terus sisanya kita bisa hold sampai TP teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk mengamankan sebagian keuntungan kita. Jadi kita udah profit, terus kita amankan sebagian keuntungan kita. Bukan semua, tapi sebagian ya. Karena sisanya kita bisa hold sampai TP, karena ini kan jangkanya panjang ya. Risk and reward 1:16 dan TP sampai 1797 itu cukup panjang teman-teman. Terus untuk mengurangi resiko, teman-teman bisa gunakan stop lossnya ya. Stop lossnya di sini kan di 1698 kan udah running profit ya. Nah, itu kita bisa pindahin ke entry teman. Kita adjust, kita pindahin ke entry. Nah, dengan begitu ketika harga tidak sesuai lagi dengan analisa ya teman-teman, terus nyamber SL, kita nggak perlu khawatir, karena dengan begitu kita nggak rugi apapun. Beda kalau stop loss masih di sini ya. Stop loss masih di sini dan harga nyamber SL, terus kita close dalam keadaan posisi loss. Kalau stop loss ini kita pindah ke posisi entry, itu kita nggak akan posisi loss, karena ketika close di posisi entry ya kita nggak dapat apa-apa. Seenggaknya kita nggak loss, tapi kita sudah sempat mengamankan sebagian keuntungan kita tadi itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya penjelasannya. Terus untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Di sini sudah ada XAU USD atau gold, kemudian Euro USD ya. Oke, jangan lupa like. Terus kita bahas satu persatu dari gold terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada gold dan ini di time frame H8 ya. Ini di time frame H8. Oke, kita pindah ke weekly dulu. Kita lihat candle weekly-nya. Oke, kalau kita perhatikan di sini di candle di chart time frame weekly, ya ini polanya double top ya. Double top di sini. Ini ada double top, kemudian harga masuk ke area neckline atau di sini ada support trendline ya, bisa disebut neckline juga. Ini adalah low, kemudian low, low dan low. Oke, kemudian kalau kita perhatikan di sini dia sempat menembus low-nya ya atau trendline-nya di sini, tapi reject. Jadi dia tidak ada close candle di sini untuk candle weekly-nya, karena bentar lagi hari ini candle weekly akan close ya. Dalam mungkin untuk beberapa saat mungkin akan ada penurunan dikit, nggak apa-apa, nggak masalah.
Yang penting yang jelas di sini sudah ada konfirmasi bahwa candle weekly ini akan posisi close dalam keadaan bullish. Oke, itu untuk pandangan di chart weekly-nya ya. Terus sekarang kita pindah ke H4. Di H4 sendiri kalau kita perhatikan harga sudah ada change of character ya. Change of character seperti yang sering saya jelaskan bahwa dia ada perubahan arah tren. Perubahan arah tren itu seperti ini kan tren bearish ya teman-teman ya. Seperti ini. Ini breakout structure, breakout structure, breakout structure, breakout structure, dan ini last lower low. Oke. Ini adalah lower low terakhir. Dan di sini pokoknya selama harga belum break di area ini, harga masih ada kemungkinan untuk turun. Tapi di sini harga break ya. Harga break, kemudian dia melanjutkan koreksi. Nah, setelah koreksi dia akan naik ya. Jadi tren cenderung untuk naik dan di sini dia membuat higher high lagi. Tapi kemudian di sini dia masuk ke area supply ya di sini ya. Jadi kemudian dia break lagi di sini, otomatis dia membuat lower low karena di sini ada low, ini ada low, dan di sini membuat lower low. Oke. Jadi dia gagal untuk melanjutkan bullish. Tapi kalau dia berhasil melanjutkan kenaikan, dia akan bullish. Habis seperti itu ya untuk penjelasan change karakter. Selebihnya mungkin seperti ini ya. Mungkin kalau tadi kurang jelas di change karakter itu, nah dia break dari low di market structure sebelumnya ya. Karena di sini ada lower low, lower low, lower high. Jadi dia break lower high. Tapi dia tidak semata-mata cuma sekedar break lower high aja ya, karena dia perlu membuat lower low terlebih dahulu. Kita tunggu dia koreksi lalu untuk ambil posisi buy di sini. Karena kalau posisinya cuma seperti ini dia tidak bisa disebut change of karakter karena dia tidak membuat lower low. Oke, dia cuman ini adalah last lower low dan di sini adalah swing high. Dia cuman break dari internal swing ya. Jadi uh, dia tidak break di area sini kecuali dia break yang sebelah sini. Nah, inilah yang bisa disebut change of karakter ya. Tapi kalau selama seperti ini, selama harga bergerak dia tidak break di area ini, dia tidak akan bisa disebut change of karakter ya. Seperti itu untuk penjelasan change of karakter. Oke, jadi seperti ini ya penampakannya change of karakter atau charts. Jadi dia di sini ada lower low, lower low, lower low, lower low, lower high, lower high, lower high, dan higher high. Kenapa higher high? Karena dia sudah break dari lower low, lower high maksud saya ya. Di sini sudah ada perubahan arah tren ya. Jadi change of karakter itu kuncinya ada lower low, ada break lower high. Gitu. Nah, lebih seperti itu. Jadi kita tinggal tunggu dia koreksi. Kita tunggu dia untuk koreksi membuat higher low. Ketika dia koreksi membuat higher low, kita bisa ambil posisi buy dan melanjutkan kenaikan. Terus untuk TP kita coba lihat di sini ada area supply juga. Dan area FVG cukup besar di sini. Ini area FVG. Kita coba ambil area supply di sini. Untuk ambil posisi TP-nya. Kita coba lihat ke H1. Di H1 kita ambil supply yang di sini ya. Ini adalah last bullish candle sebelum dia breakout structure. Ini ada breakout structure ya. Jadi dia break dari low sebelumnya dan membuat lower low. Nah, itu yang disebut breakout structure. Jadi breakout structure itu meneruskan sebuah trend. Ini adalah area supply-nya di last bullish candle. Itu kalau bearish kita ambilnya last bullish candle. Kalau bullish kita ambilnya last bearish candle.
Kalau bearish kita ambilnya last bullish ya, last bullish. Kalau bullish kita ambilnya last bearish. Oke, contohnya seperti itu tadi. Terus di sini kita berarti ambil TP, maksudnya ambil buy limitnya di sini ya teman-teman ya. Kenapa bukan di sini? Kenapa bukan di sini? Dan kenapa bukan di sini? Nanti saya jelaskan di time frame lebih kecil lagi. Kita coba ke M15. Di M15 sendiri kalau kita perhatikan di sini ada equal low. Cukup berhati-hati untuk area ini. Itu ada equal low ya, equal structure ya. Kita coba ke M5. Jadi untuk entry di market seperti ini kita harus hati-hati ya teman-teman ya. Nah, ini adalah equal low ya. Jadi low sebelum dan low sesudah itu posisinya sama atau strukturnya sama. Makanya disebut equal structure ya. Terus di sini disebut equal low. Berarti low yang strukturnya sama ya. Kemudian di sini ada kemungkinan ini area inducement juga. Karena di sini ada equal low dengan cukup dekat dengan swing low. Kemudian di sini ada area inducement. Jadi kita pakainya yang di sebelah sini teman-teman. Ini adalah last bullish candle ya untuk kita entry teman-teman. Terus untuk range, ini kan range-nya cukup lebar ya teman-teman ya. Kita range-nya kita pakai yang di sini aja. Di sini ada range 2 kali ukuran candle sebelah sini. 2 kali ukuran candle bearish sebelah sini untuk range buy dan stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu, dan di sini kalau teman-teman perhatikan ini adalah area fair value gap atau FVG ya. Atau biasa disebut imbalance area. FVG atau imbalance. Oke. Jadi imbalance atau FVG itu adalah jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah. Ini konsepnya sama seperti gap ya, tapi lebih enteng atau lebih efeknya itu lebih sedikit daripada gap. Kalau gap kan efeknya lumayan kuat ya. Kalau ini efeknya lumayan lemah gitu. Jadi tapi tidak terlalu lemah, tapi efeknya ada. Jadi konsepnya hampir sama seperti gap. Harga pasti akan kembali untuk menutupi area FVG ini ya. Harga pasti akan kembali untuk menutupi area imbalance area ini. Cepat atau lambat pasti akan mengarah ke situ. Nah, dari itu kita bisa ambil posisi buy di area ini teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan entry. Kenapa kita entry di sana? Itu cukup pertimbangannya cukup sulit ya teman-teman. Terus kenapa kita tidak entry di sini? Nah di sini ada equal structure ya. Kita pasti akan menembus area ini. Dan ini ada area inducement juga, pasti akan tertembus juga. Dan di sini ada area FVG yang harus ditutupi. Melanjutkan kenaikan. Jadi cukup jelas ya teman-teman ya. Untuk kenapa kita entry di sana. Ini namanya analisa ya teman-teman ya. Mungkin tidak 100% benar, tapi kita mengantisipasi atau kita ambil probabilitas yang lebih tinggi. Jadi kita antisipasi agar kita untuk terhindar dari loss-loss yang tidak kita harapkan. Harga memang masih naik, tidak masalah, tidak usah takut ketinggalan. Kita lebih baik ketinggalan daripada kita open posisi entry seperti posisi buy di pucuk sini kan masuk akal ya teman-teman. Oke. Oke, terus kita coba ke Euro USD.
Di Euro USD kita sebenarnya ada posisi sell juga, sell limit, tapi ini belum tersentuh ya, sayang sekali kemarin belum tersentuh. Ada posisi sell limit di sini dan tidak tersentuh. Ini expired sampai besok Senin ya, 25 Juli. Analisa sama seperti sebelumnya, kita ini cuma cari koreksi karena kita lihat di sini adalah strong supply dan ini strong supply kedua. Oke, jadi tren ini sudah ada konfirmasi untuk bullish ya. Jadi setelah harga tembus dari $1 membentuk lower low, last lower low. Nah, di sini adalah lower low, lower low. Oke, ini lower low juga. Lower high, lower high, lower high. Oke. Nah, seperti ini. Seperti yang saya contohkan tadi mengenai change karakter, walaupun dia harga break dari swing high tapi dia belum break dari lower high, dia tidak bisa disebutkan perubahan arah tren. Hanya harga kembali turun membuat lower low. Oke. Jadi di sini dia break ya dari swing high di sini. Kita bersihkan dulu. Jadi dia break ya dari swing high sini. Dia cuma sekedar break dari internal swing ya. Tapi dia belum break dari swing high di lower high sini ya, di market structure-nya. Dia perlu bullish untuk tembus ke area ini agar bisa disebutkan change of character atau perubahan arah tren. Tapi di sini dia tidak tembus area ini ya. Hanya dia kembali turun walaupun dia sudah break dari internal swing-nya. Dia break membuat lower low, artinya ini adalah lower high yang baru. Oke. Jadi dia break dari lower low sebelumnya membuat lower low dan di sini sudah jadi lower high. Bukan di sini lagi, tapi di sini. Setelah dia break dan membuat lower high, lower low, harga koreksi. Ini masih disebut koreksi ya karena belum break di sini. Dan koreksi tapi dia tidak berhasil untuk lanjut untuk turun ya di sini ya. Dia malah lanjut untuk naik dan break dari lower high di sini. Dia berhasil break dari lower high. Oke, kemudian naik, dia membuat break up structure lagi di sini. Di sini yang disebut break up structure itu untuk meneruskan kenaikan. Oke, kemudian harga koreksi karena di sini ada resupply seperti saya katakan tadi. Ini ada resupply, dia koreksi, dia membuat area equal low juga di sini. Teman-teman perhatikan equal low, harga tembus area equal low. Oke. Di sini kita sebut ini area inducement ya. Jadi kita tidak bisa entry, tidak berani entry di area ini teman-teman karena ini mungkin bisa jadi area inducement. Ditambah di sini ada FVG di time frame M15 ya. Oke. Kemudian kita coba entry, kita bersihkan dulu. Kan di sini ada FVG M15 ya teman-teman ya. Kita coba M15. Oke, ini ada FVG M15, terus kita entry-nya di time frame M30 ya. Nah, kita pakai 1 kali ukuran candle ini untuk patokan kita entry ya. Karena di sini ada area FVG, kenapa tidak entry di sini? Karena di sini juga ada liquidity area ya teman-teman ya. Jadi kita untuk menghindari area liquidity area juga. Ini area liquidity, ini high-nya. Area liquidity itu seperti ini ya teman. Sini yang disebut area liquidity. Itu bisa saja dia tembus ke bawah dulu, terus naik dulu, atau tembus ke atas dulu, terus ke bawah. Jadi kita untuk menghindari entry di area-area seperti ini. Nah, di sini kan area liquidity. Berarti di sini adalah swing low-nya dan di sini swing high-nya ya. Kita ambil yang di sini.
karena ini masih di dalam range di antara change of character tadi itu. Kalau di time frame tinggi mungkin lebih kelihatan ya, kalau di time frame 4 kita bisa tahu kalau di situ adalah nah di sini adalah last bearish candle ya, doji ini ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada imbalance area ya, seperti FVG 15. Jadi kita menghindari itu karena di sini ada liquidity area. Jadi kita ambil last bearish candle yang di bawahnya lagi gitu. Oke, kembali ke M15. Tadi kita pakainya yang di M30 ya untuk jarak range antara buy dan stop lossnya. Terus untuk letak presisinya di sini kita pakai yang di sini. Nah, di bearish ini ya, bearish candle ini ya, untuk kita presisi letak entry-nya. Oke, kita tandai. Dan kemudian nah, sama kan teman-teman. Jadi di garis yang kita tandai tadi adalah letak untuk entryan kita. Ya mungkin ini lebih dulu. Nah, jadi seperti itu ya untuk letak entryan kita. Kita tunggu dia untuk koreksi terlebih dahulu. Barangkali dia akan menjemput dulu area sell limit kita dulu tuh di sini, dan kemudian turun dulu. Nah, di sini ada area strong supply-nya. Oke. Dan di sini ada area strong supply yang kedua. Dan TP pastinya kita TP di sini ya teman-teman. Kita nggak berani untuk ambil TP di atas karena di sini adalah strukturnya daily. Oke. Jadi di sini belum ada konfirmasi untuk change of character di time frame daily karena ini change of characternya di time frame H4 H1 ya. Jadi di time frame daily dia masih bearish teman-teman. Jadi mohon maaf karena market ini masih bearish teman-teman di time frame daily-nya. Dia perlu break di sini ya, untuk mendapatkan predikat change karakter ya. Dia perlu naik dulu, tembus ke sini, kemudian koreksi dan lanjutkan kenaikan. Ya, itulah marketnya memang lebar teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa anggap remeh yang namanya stop loss ya. Apalagi kita open tanpa stop loss ya, menghadapi market selebar ini ya modal berapapun pasti habis. Oke, mungkin sekian dulu dari kedua analisa kita hari ini. Terima kasih yang udah menonton, semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya, pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. Tanpa risk management kita nggak akan bisa untuk profit konsisten jangka panjang. So, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.